Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Raisa dengan NIM 2002090065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dua materi. Yang pertama, sifat benda dan kegunaannya, dan yang kedua, perubahan pada benda. Benda dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, benda padat, misalnya batu, kayu, kertas, dan besi. Yang kedua ada benda cair, yaitu air, kecap, dan minyak. Yang ketiga ada benda gas, misalnya udara. Sifat-sifat pada benda padat. Yang pertama, benda padat mempunyai ukuran dan bentuk yang tetap. Sebuah batu diletakkan di atas meja, kemudian dipindahkan ke dalam air yang ukurannya tetap. Batu itu tidak bertambah pendek atau bertambah panjang. Begitu pula bentuknya. Batu itu tetap tidak mengalami perubahan. Yang kedua, benda padat mempunyai berat. Sebuah batu bila ditimbang akan tampak bahwa batu itu mempunyai berat, misalnya 1 ons atau 1 kilogram. Benda cair. Yang pertama, benda cair bentuknya sesuai dengan tempatnya. Air jika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Air jika dimasukkan ke dalam ember maka bentuknya seperti ember. Air dalam botol bentuknya seperti botol. Yang kedua, benda cair isinya tetap. Air yang dimasukkan ke dalam gelas kemudian dipindahkan ke dalam botol, isinya tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian, benda cair mempunyai berat. Air yang dimasukkan dalam plastik kemudian ditimbang akan tampak bahwa air mempunyai berat. Dan yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu mendatar. Air yang dimasukkan ke dalam gelas, ke dalam botol, atau ke dalam ember permukaannya selalu datar. Kemudian, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air yang dituangkan ke tanah akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, bukan ke tempat yang lebih tinggi. Sungai mengalir dari daerah pegunungan ke daerah pantai. Benda gas. Benda gas mempunyai sifat yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ada. Bila kita meneteskan minyak wangi di atas telapak tangan kita, maka seluruh ruangan akan mencium baunya. Bila kita meniup balon, maka udara akan mengisi seluruh ruangan di dalam balon. Yang kedua, benda gas memiliki berat. 2 buah balon yang ditiup hingga mengembung, kemudian ditimbang akan tampak sama berat. Tetapi bila salah satu balon dikempiskan, maka timbangan akan tidak seimbang. Udara dalam balon itu mempunyai berat. Kemudian, apa saja kegunaan pada benda tersebut? Yang pertama ada benda padat, misalnya kayu untuk membuat furnitur. Kemudian ada batu untuk bahan fondasi rumah. Kemudian ada pasir untuk bahan adonan beton. Kemudian ada tanah untuk menanam tumbuhan. Ada batu bata untuk lapisan dinding rumah. Dan aluminium sebagai bahan anti karat. Dan masih banyak lagi kegunaan pada benda padat. Yang kedua ada kegunaan benda cair. Apa saja kegunaan pada benda cair? Yang pertama, air. Umumnya untuk minum. Kegiatan tambahan yang memerlukan air antara lain mandi dan mencuci. Kemudian kegunaan air bagi habitat hewan-hewan yang hidup di air. Nah, kemudian ada kegunaan benda gas. Gas oksigen untuk bernafas. Gas nitrogen sebagai pupuk bagi tumbuhan. Gas karbon dioksida untuk tumbuhan berfotosintesis. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan pada benda. Di alam terdapat 5 perubahan wujud benda. Perubahan itu adalah mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah perubahan zat pada benda padat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perubahan pada benda. Di alam terdapat 5 perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah perubahan zat padat menjadi zat cair. Contohnya, benda yang mencair adalah es batu dan mentega. Es batu ketika di dalam sirup lama-kelamaan akan menjadi air, sedangkan mentega akan mencair ketika dimasukkan ke dalam penggorengan yang panas.
Yang kedua ada membeku. Membeku adalah perubahan benda cair menjadi benda padat. Contohnya, jika kita memasukkan air, kemudian kita bekukan pada freezer, maka air tersebut akan menjadi es batu. Kemudian ada menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Ada 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan. Yang pertama, memanaskan dan memperluas permukaan, meniupkan udara di atas permukaan, mengurangi tekanan di atas permukaan. Yang ketiga ada menguap. Menguap adalah peristiwa berubahnya zat cair menjadi gas. Ada 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu yang pertama memanaskan, yang kedua memperluas permukaan, yang ketiga meniupkan udara di atas permukaan, dan yang keempat mengurangi tekanan di atas permukaan. Nah, yang keempat ada mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contoh dari pengembun adalah pengembunan alam yang terjadi di pagi hari. Yang kelima ada menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Menyublim juga biasa disebut melenyap atau mengkristal. Melenyap adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas, sedangkan mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya dari menyublim adalah kapur barus. Jika kita memiliki kapur barus, kemudian kita masukkan ke dalam lemari, lama-kelamaan kapur barus itu akan mengecil dan hilang. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Maka dapat diambil kesimpulan benda itu terbagi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian perubahan pada benda itu ada 5. Yang pertama mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim.